Sampurasun. Rampes. Saha eta? Sampurasun. Rampes. Saha eta? Sampurasun. Rampes. Oh, gening iya ngajawab. Anak-anak sorry ya. Memang saya sedikit GJ ya. Karena sekarang saya tuh udah di rumah udah 2 minggu ya, jadi ngajarnya nggak dari sekolah. Dan saya pun ini rekaman di kamar saya. Ya, ini adalah Hall of Fame punya saya, medali-medali saya ketika balap sepeda. Ya, jadi sombong sedikit ya. Pebasket sombong. Wis. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran masih di dalam dongeng ya. Kemarin kalian sudah menyaksikan ya apa itu apa dongeng Jonggrang Kalapitung ya. Nah sekarang saya akan jelaskan apa sih dongeng itu ya. Mikawano dongeng kita akan memahami tentang dongeng itu sendiri ya. Oke lanjut. Naon ari dongeng teh? Naon cenah ari dongeng teh? Kita lihat penjelasannya. Jadi dongeng itu adalah sebuah karya sastra Sunda ya anu sumbernya secara lisan ya maksudnya secara lisan itu apa nanti saya jelaskan lebih lanjut ya atau carita rekaan ya rekaan itu maksudnya ya dibuat-buat gitu ya anu ngandung unsur pamohalan ya pamohalan itu apa jadi pamohalan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin mungkin atau tidak logis ya tidak logis atau henteu kaharti ku akal jadi nggak masuk ke dalam akal pikiran gitu jadi pamohalan itu lebih ke hal-hal yang tidak mungkin bohong gitu ya atau hal-hal yang tahayul gitu yang sulit dipercaya oleh akal manusia itu yang dinamakan pamohalan. Nah dongeng itu ada unsur itunya. Nah, tetapi di dalam dongeng juga ada unsur atikan. Nah, apa itu atikan? Atikan itu adalah pendidikan. Ya, ada nilai-nilai yang bisa diambil, yang bisa dipetik setiap kita membaca dongeng. Ya, jadi baik yang membaca ataupun ngabandungan. Kemarin kan kalian menonton video saya ya, itu kalian membaca bisa, terus ngabandungan juga bisa. Ngabandungan itu memperhatikan, mendengarkan, ya, seseorang membaca dongeng. Nah, kemarin contohnya di Jonggrang Kalapitung kalian sudah menarik sebuah kesimpulan ya apa amanat yang bisa diambil dari si dongeng Jonggrang Kalapitung ya banyak yang menyebutkan jangan serakah jadi orang ya kemudian harus saling tolong menolong nah ya itu adalah yang kalian sebut-sebutkan itu adalah sebuah unsur atikan pendidikannya di sana ya, jadi ada nilai-nilai positif yang bisa diambil dari dongeng Jonggrang Kalapitung yang kemarin kita baca atau kita dengarkan ya. Pastinya nilai positif ya, bukan positif COVID-19 itu harus dijauhi. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, ciri-ciri dongeng. Nah, jadi dongeng pun punya ciri-ciri ya. Kayak saya kan sebagai manusia juga punya ciri-ciri ya, wajahnya tampan gitu ya. Nah, dongeng pun sama, dia punya ciri-ciri ya. Ciri-ciri yang pertama adalah sumbernya secara lisan. Nah, itu yang tadi ya ada di penjelasan sebelumnya. Jadi artinya mulut ke mulut. Artinya si dongeng ini diceritakan oleh si A, si B. Si B ceritakan lagi oleh ke si C. C ceritakan ke D. Terus saja begitu. Ya. Jadi si A ngadongeng kieu, oh si A baheula ngadongeng kieu cenah. Si di hiji lembur aya kieu kieu tah. Ku si A teh didongengkeun ke si B. Nah, ku si B teh didongengkeun ka si C, nepi ka si Z, Z kuadrat, A kuadrat terus didongengkeun. Nah, itulah kenapa disebut dongeng itu ciri-cirinya secara lisan ya, secara lisan. Jadi mulut ke mulut. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah istana sentris ya, bukan istana negara. Itu mah tempatnya Pak Joko ya. Kalian tahu Joko siapa? Presiden. Ya. Iya benar, Jokowi mah itu nama panjangnya kan Joko Widodo, ya. Nama aslinya kan Joko, ya. Bukan Joko yang ada di SCTP, bukan, ya. Tapi ini Pak Presiden, ya. Nah, istana sentris, yaitu di sini dongeng itu umumnya latar tempatnya itu ada di kerajaan atau di leuweung, ya. Leuweung itu hutan, ya, kebon gitu ya. Nah, jadi umumnya itu latarnya itu ada di sebuah kerajaan atau di sebuah leuweung ya. Jadi itulah salah satu ciri-ciri dongeng. Kemudian yang selanjutnya anonim. Nah, anonim artinya teu dipeka nyawa pangaranna. Jadi si dongeng itu nggak tahu siapa yang ngarangnya. Contoh aja yang kemarin ya di buku ya kemarin tuh si Jonggrang Kalabitung ya di halaman berapa? Halaman 60 sampai 63. Di sana disebutkan Jirope aku Budi RT
Tina Jongrang Kalapitung. Ya itu dari buku. Nah, tapi nggak tahu pengarangnya si Jongrang Kalapitung itu siapa. Karena ini tadi dari mulut ke mulut ya. Entah si A, ya entah si B, entah si C, entah si Z kuadrat saya nggak tahu. Jadi pengarangnya tidak diketahui. Lanjut. Nah, miboga unsur pamohalan tadi ya sudah disebutkan. Jadi hal-hal yang mustahil yang tidak masuk akal itu menjadi sebuah ciri-ciri dongeng. Pokoknya kalau kalian misalkan ngadongeng ke orang tua ya, ah Abi tadi Ical Arto 1 miliar, wah itu nggak masuk akal. Kalian punya uang 1 miliar dari mana ya, kerja aja belum, kecuali kalau kalian dapat apa namanya eh bukan itu jackpot gitu ya atau lotre bisa jadi ya. Pokoknya tidak masuk di akal ya, tidak, aduh nggak masuk di akal lah. Misalkan aduh mah tadi aku itu keselak kepala gajah. Jadi kan itu nggak masuk akal ya. Itu pemohalan berarti ya gitu ya. Contoh misalnya kamu ada tugas PJJ ya olahraga, aduh pak maaf saya belum sempat ngerjain, kemarin saya kecelakaan pak, kepala saya pindah ke lutut. Buktinya kepala kamu masih di sini. Itu kan hal yang tidak mungkin, Pak. Berarti kamu sedang ngedongeng saya, nggak bohong gitu ya. Berarti itu kalian kamu sudah melakukan pemohalan pada saya. Oke, kita lanjut ya. Setelah ciri-ciri dongeng, apa ini? Saya jelaskan. Nggak tahu saya juga tahu ketang ya. Lah, yang selanjutnya ya, tadi kita sudah memahami apa itu dongeng itu apa, ya, kemudian ciri-ciri dongeng kita sudah pelajari tadi. Sekarang kita belajar tentang unsur-unsur dongeng. Ya. Nah, unsur-unsur dongeng ini ada beberapa, ya. Kita mulai dari yang pertama itu. Nah, yang pertama unsur-unsur dongeng itu adalah palaku. Nah, palaku itu berarti pelaku, ya, atau orang yang ada di dalam dongeng tersebut, ya, entah orang, entah hewan, entah apa, saya nggak tahu ya. Pokoknya pelaku ya. Jadi ada tokoh di dalam dongeng tersebut. Nah, pelaku ya di sini. Nah, pelaku ini ya pastinya lebih dari satu orang ya dongeng ini ya. Kalaupun misalkan dongeng itu menceritakan seseorang ya, tetap pasti ada pelaku-pelaku lain di dalam dongeng tersebut ya, kecuali kamu autobiografi ya menceritakan diri kamu sendiri pasti, tapi autobiografi pun kalau kamu menceritakan dongeng diri kamu misalnya pemohalan yang ada dalam diri kamu juga pasti ada peran orang lain di sana. Lanjut yang kedua adalah watak ya, watak atau sifat. Nah, sifat berarti ya sifat si pelaku itu tersebut ya. Nah, sifat si pelaku ya, nah ini ya. Nah, ini ada nih ya. Nah, sifat pelaku itu ada tiga ya. Nah, yang pertama itu ada protagonis ya, atau dia adalah pelaku utama ya. Nah, biasanya pelaku utama itu bisa bager ya. Kemudian ada antagonis ya, dia juga pelaku utama tapi dia berlaku sebagai jahat ya. Jadi bukan protagonis utama, antagonis tidak utama, tetap dua-duanya juga utama. Nah, yang terakhir ada tritagonis atau pelaku tambahan ya, figuran gitu ya. Nah, jadi misalkan kemarin Jongrang Kalapitung itu kan pelaku utamanya si Jongrang Kalapitung tadi ya. Dia memiliki watak atau sifat yang antagonis, jahat ya. Gahar ya, kan badannya gede ya, tanding gunung ya, menandingi gunung. Nah, tritagonis pelaku tambahan itu masyarakat yang ada di Sabuderen Cisarua tadi ya, di dongeng Jongrang Pitung kemarin. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, yang ketiga ada latar atau setting ya tadi ya. Kalau unsur dongeng itu apa latar. Yang pertama ya, latar itu dibagi beberapa. Yang pertama itu adalah waktu ya. Waktu itu bisa waktunya malam hari, siang hari ya. Atau waktunya itu misalkan zaman dulu ya, tempo dulu atau zaman sekarang atau waktu di masa depan. Namanya juga dongeng kan ya, bisa diceritakan ya. Nah, kemudian yang kedua ada tempat. Nah, tempat itu ya bisa di tadi ya, kalau dongeng latarnya umum itu kerajaan, leuweung ya, bisa di apa danau juga bisa ya, di apa perumahan bisa ya, gimana dongengnya ya. Kemudian yang ketiga adalah suasana. Nah, suasana juga di sini tergantung dongeng tersebut ya. Suasananya apa? Mencekam atau menyedihkan, menyenangkan. Kayak kemarin Jongrang Kalapitung itu menegangkan menurut saya ya, karena di sana si Jongrang Kalapitung dia mau mancing pakai umpannya itu kepala munding. Kan di sana saya juga agak takut ya. Yang selanjutnya ada
alur atau jalan cerita. Nah, jalan cerita juga dibagi beberapa. Yang pertama itu ada maju, ya, alurnya maju, artinya dari masa sekarang ya menuju ke hari-hari berikutnya, atau alur mundur, ya, flashback ke masa lalu, ya. Jadi mungkin kalian ya paham lah pasti kalau kalian suka nonton film ya atau nonton drama Korea ya, si alur ceritanya itu kan bisa maju atau mundur ya, itu kan kalian pasti paham. Atau di bahasa Sunda itu dikenal ada yang ngobok tengah atau campuran ya, campur nih ya. Jadi campuran itu artinya bisa maju terus mundur, maju lagi misalkan begitu ya. Jadi tergantung dalam jalan cerita dongeng tersebut. Kemudian yang terakhir ada amanat ya. Jadi ada 5 ya tadi ya. Amanat itu adalah hal atau pesen anu rek ditepikeun pangarang anu maca. Nah, maksudnya itu tadi ya, nilai-nilai yang positif, nilai-nilai atikan, nilai-nilai pendidikan yang bisa diambil dari sebuah dongeng yang kita baca ya. Tadi kita ulas lagi ya, yang pertama apa unsur dongeng itu ada palaku, kemudian yang kedua itu ada watak atau sifat, kemudian yang ketiga itu ada apa namanya latar ya atau setting. Kemudian yang keempat itu ada apa tadi? Saya jadi lupa ya. Apa tadi? Alur ya atau jalan cerita. Kemudian yang kelima itu ada amanat ya. Oke, sampai di sini semoga kalian paham. Ini video pertama yang akan kalian saksikan. Setelah ini kita akan membedah lebih banyak lagi tentang dongeng itu apa ya. Jadi sekian dulu ya video pertama ini tentang Mikawano dongeng. Kita sudah belajar tentang apa itu dongeng, ciri-ciri dongeng, dan unsur-unsur dongeng. Setelah ini kalian akan menyaksikan video selanjutnya tentang apa? Kita lihat kisi-kisinya. Iya, jenis-jenis dongeng. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih, hatur nuhun, sampurasun. Rampe.